Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pemikiran awal Islam, kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin. Dalam pembelajaran ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan pada masa awal Islam, termasuk kebijakan fiskal, pengelolaan moneter, serta kontribusinya terhadap pembangunan umat. Yuk kita mulai. Jazirah Arab sebelum Islam dikenal dengan kondisi geografisnya yang tandus, berupa padang pasir dan pegunungan berbatu. Kondisi ini memengaruhi ekonomi masyarakatnya. Perdagangan menjadi aktivitas utama, dengan kota Makkah sebagai pusat perdagangan internasional. Barang seperti rempah-rempah, kain, kemenyan, emas, dan perak diperdagangkan lintas wilayah hingga antar benua. Selain itu, peternakan unta, kambing, dan domba menjadi penopang hidup, menyediakan makanan, pakaian, dan alat transportasi. Suku Quraisy memiliki peran penting sebagai penjaga Ka'bah dan pengelola jalur perdagangan, memperkuat posisi mereka secara ekonomi dan sosial. Di Yastrib, yang kini dikenal sebagai Madinah, ekonomi masyarakat berfokus pada pertanian, tetapi terjebak dalam praktik riba. Rasulullah kemudian mengubah sistem ekonomi dengan melarang riba, mendorong jual beli yang adil, dan memperkenalkan prinsip berbagi untuk menciptakan keseimbangan sosial. Masa dakwah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, Rasulullah dikenal sebagai pedagang jujur yang dijuluki Al-Amin. Dalam berdagang, beliau menghindari praktik riba dan penipuan, serta menekankan kejujuran dan etika. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah menerapkan kebijakan ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial. Beliau menghapus praktik riba, mewajibkan zakat, serta mendorong sedekah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya usaha yang halal dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan prinsip-prinsip ini, Rasulullah membangun masyarakat yang sejahtera dan saling membantu, menjadikan ekonomi sebagai bagian dari syariat Islam. Pada periode Madinah, Rasulullah SAW tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga kepala negara. Beliau menyusun Piagam Madinah, konstitusi pertama yang mengatur hak dan kewajiban semua warga, termasuk kaum muhajirin, Ansyar, dan komunitas Yahudi. Piagam ini mewujudkan prinsip persatuan dan kerukunan di antara berbagai kelompok. Lalu bagaimana perkembangan dan relevansi pemikiran ekonomi Islam Rasulullah di era modernisasi? Yuk kita bahas. Terdapat 3 masa dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam Rasulullah, di antaranya ekonomi zaman pra-Islam, ekonomi Islam masa Rasulullah, dan ekonomi Islam masa Khulafa Rasyidun. Lalu ada juga beberapa pemikiran ekonomi klasik yang masih berkaitan dengan perkembangan ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Pada zaman pra-Islam, bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern secara prinsipil sebenarnya telah ada. Bentuk-bentuk itu, misalnya, Al-Musyarakah, Joint Venture, Al-Bay' Takjili, Venture Capital, Al-Farah, Leasing, Al-Bay' Takjiri, Hire Purchase, Et-Takaful, Insurance, Al-Bay' Bitaman Installment Sale, kredit pemilikan barang, Al-Murabahah, dan pinjaman dengan tambahan bunga, riba. Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang terutama di Jazirah Arab karena letaknya yang amat strategis untuk kegiatan perdagangan waktu itu yang berpusat di kota Makkah, Jeddah, dan Madinah. Aktivitas perdagangan di Jazirah Arab kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir purba. Dengan demikian, apabila Islam melarang praktik riba pada 2633 tahun kemudian, sekitar tahun 633 Masehi, maka larangan itu berarti tidak hanya ditujukan kepada perorangan selaku mukallaf, tetapi juga ditujukan kepada lembaganya. Larangan membungakan uang ini tidak hanya terdapat di dalam ajaran Islam. Agama-agama samawi lainnya seperti Kristen dan Yahudi juga melarangnya. Sedangkan pada masa Rasulullah, prinsip-prinsip dalam lapangan ekonomi Rasulullah menjelaskan prinsip-prinsip berbagai macam bentuk jual beli, al-boye, di antaranya jual beli cicil, bay' et-taksit, jual beli pesan, bay' as-salam, sewa menyewa, al-jarah, jaminan, eddam, pegadaian, oran, dan sebagainya, juga tentang ketentuan nafkah, hubungan ketenaga kerjaan dan sebagainya. Bukan hanya dari segi sistem, Rasulullah SAW paham betul pentingnya SDM yang baik. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, Rasulullah berhasil menerapkan berbagai prinsip sistem ekonomi Islam, termasuk tentang tanggung jawab kepala negara terhadap jaminan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Beliau menyatakan, seorang imam kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Hadits Al-Bukhari dan Muslim.
Setelah Rasul wafat, pemerintahan Islam dipimpin oleh para khalifah. 4 khalifah pertama, yang kemudian dikenal sebagai Khulafaur Rasyidun, adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap menegakkan sistem Islam dalam semua segi kehidupan masyarakat. Tidak ada sedikit pun kebijakan mereka, termasuk kebijakan di bidang ekonomi, yang keluar dari aturan dasar yang diberikan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah, mereka juga mendorong rakyatnya untuk giat bekerja. Setelah itu terdapat beberapa pemikiran klasik terkait ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, penafsiran atas prinsip-prinsip, yang mengatur berbagai pokok persoalan, seperti nilai, pembagian kerja, seharga dan konsep harga yang adil, kekuatan permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, pertambahan penduduk, pengeluaran dan perpajakan pemerintah, peran negara, lalu lintas perdagangan internasional, monopoli, pengendalian harga, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga, dan sebagainya masih perlu dilakukan sejumlah cendekiawan dan ahli ekonomi Islam pada masa lalu. Mereka telah memberikan dasar-dasar pengembangan ilmu ekonomi Islam untuk sejumlah persoalan secara sambung-menyambung, seperti Abu Yusuf, meninggal 182 H, Yahya ibn Adam, meninggal 303 H, Al-Ghazali, meninggal 505 H, El-Hariri, 1054122 M, Tusi, 12011274, Ibnu Taimiyah, meninggal 728 H, Ibnu Khaldun, meninggal 808 Hj, Al-Farabi, meninggal 339 H, dan banyak lainnya. Sebagai contoh sumbangan Abu Yusuf terhadap keuangan umum adalah tekanannya pada peranan negara, pekerjaan umum dan pengembangan pertanian yang bahkan masih berlaku sampai sekarang ini. Lalu ada Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal yang hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Hijriah, telah meletakkan konsep-konsep dasar ekonomi Islam yang akan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Di antaranya, berkaitan dengan mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah menganggap bahwa kenaikan harga di pasar terjadi akibat dari ketidakadilan atau malpraktik dari para penjual, zulm. Adapun pemikiran Rasulullah yang hingga era modern ini relevan diterapkan untuk membangun perekonomian masyarakat dan memberantas kemiskinan, diantaranya penerapan ziswaf yang dilakukan pada zaman Rasul relevan hingga saat ini untuk memberantas kemiskinan dan membangun ekonomi umat. Pengembangan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf tanpa merubah substansinya saat ini telah dilakukan untuk membangun perekonomian masyarakat lebih produktif. Kemudian prinsip halal dan haram yang diajarkan Rasulullah juga diterapkan pada era modern ini. Bahkan bermanfaat sebagai motor pembangunan ekonomi masyarakat pada saat ini seiring dengan melonjaknya penduduk muslim dunia mengakibatkan permintaan akan produk-produk halal juga meningkat yang dapat menjadi peluang besar perusahaan dan UMKM. Lalu ada juga sistem perdagangan yang diajarkan Rasulullah hingga kini diterapkan, yakni adanya akad. Aktivitas perdagangan tidak mengandung hal-hal yang dilarang Rasulullah, yaitu jelas barang apa yang diperdagangkan, halal zatnya, tidak mengandung riba, gharar, menimbun barang, dan lain-lain. Berdasarkan pemikiran ekonomi Rasulullah yang diterapkan hingga kini menunjukkan pemikiran beliau berlaku pada setiap zaman atau waktu dan cocok digunakan di setiap tempat, fi kulli makaan, dan merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin serta bersifat holistik. Pada era modern ini manusia hanya mengembangkan sistem tersebut kepada yang lebih modern dan efisien tanpa merubah substansinya. Lalu bagaimana pendirian lembaga Baitul Mal dan apa saja instrumen kebijakan fiskal? Yuk kita bahas. Cikal bakal lembaga Baitul Mal yang telah didirikan dan difungsikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler bahkan permanen. Pembangunan lembaga Baitul Mal yang difasilitasi dengan sistem administrasi yang teratur dengan baik dan rapi adalah kontribusi terbesar yang dipersembahkan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab untuk dunia Islam dan umat Muslim. Sejarah mencatat, pembangunan lembaga Baitul Mal disebabkan oleh kehadiran Abu Hurairah di saat menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak, al-haraj, sebesar 500.000 dirham. Beberapa kebijakan fiskal Rasulullah. 1. Zakat sebagai pajak sosial. Rasulullah mewajibkan zakat sebagai salah satu instrumen fiskal utama untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Zakat menjadi landasan dalam menjaga keadilan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. 2. Larangan menimbun harta. Kans Rasulullah melarang umat muslim menimbun harta, karena harta yang tidak digunakan untuk kebaikan dianggap tidak membawa manfaat.
Kebijakan ini mendorong peredaran kekayaan dalam masyarakat. Beberapa kebijakan fiskal Abu Bakar. 1. Distribusi zakat yang ketat. Abu Bakar menjaga agar zakat didistribusikan dengan cepat dan tepat. Beliau menegaskan bahwa tidak boleh ada penimbunan harta di Baitul Mal. Zakat harus segera didistribusikan kepada yang membutuhkan. 2. Perang melawan pembangkang zakat. Ketika sebagian suku menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar memutuskan untuk melancarkan perang terhadap para pembangkang zakat. Ini menunjukkan pentingnya zakat sebagai kewajiban ekonomi dan bagian dari kebijakan fiskal Islam. Beberapa kebijakan fiskal Umar ibn Khattab. 1. Umar memperkenalkan pajak haraj, pajak tanah, bagi pemilik tanah non-muslim di wilayah yang ditaklukkan, serta jizyah bagi non-muslim yang tinggal di bawah pemerintahan Islam sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap negara. 2. Pendataan kekayaan negara. Umar juga mendirikan administrasi yang sistematis untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara. Ia menciptakan sistem catatan tanah dan pendapatan pajak yang memastikan bahwa kekayaan negara dapat dikelola dengan lebih efektif. Mari selanjutnya kita bahas mengenai kebijakan moneter dan pengaruh fiskal terhadap nilai uang pada masa Rasulullah. Yang pertama kita bahas yaitu kebijakan moneter. Apa saja sih kebijakan moneter yang dilakukan pada masa Rasulullah? Pertama, penggunaan mata uang di Arab yang saat itu menggunakan dua utama mata uang yaitu dinar, emas, dari Romawi, dan dirham, perak, dari Persia. Kedua, pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin kebijakan moneter diterapkan tanpa menggunakan suku bunga, karena ekonomi Arab berfokus pada perdagangan, bukan sumber daya alam. Masih di kebijakan moneter, adanya penawaran dan permintaan uang. Poin 1, pada pemerintahan Rasulullah, bangsa Arab mengimpor mata uang dinar dan dirham. Meskipun mengimpor, permintaan di Arab terhadap dua mata uang itu sangat kecil, sehingga tidak mempengaruhi ekonomi Romawi dan Persia. Poin 2, menariknya, tidak ada pembatasan atau tarif pada barang-barang impor, termasuk uang. Poin 3, Rasulullah berusaha meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja kaum muslim. Faktor ini meningkatkan permintaan terhadap uang. Namun karena dalam impor tidak ada hambatan maka jumlah uang beredar tetap cukup dan stabil. Jika pasokan uangnya meningkat, kelebihan itu bisa diubah menjadi perhiasan emas atau perak, sehingga pasar tetap seimbang dan nilai uang tidak terganggu. Kebijakan moneter. Adanya percepatan peredaran uang. Poin pertama, yaitu larangan menimbun harta, kans, dan melarang praktik ribawi, bunga. Islam melarang kedua praktik itu. Rasulullah mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam akad bisnis dan memberikan pinjaman, kart hasan, yang semakin mempercepat peredaran uang. 2. Menghapus monopoli perdagangan kaum Quraisy, sehingga membuat pasar lebih efisien dan pendapatan lebih merata. Ketiga, pada awal periode Islam, ekonomi saat itu masih nomaden dan menggunakan sistem barter, sehingga dinar dan dirham tidak digunakan. Namun, seiring perkembangan perdagangan dengan uang, perputaran ekonomi mulai meningkat, terutama setelah hijrah. Dan terakhir, kemenangan kaum muslimin dan perdamaian Hudaybiyah menumbuhkan optimisme, diperkuat dengan Fathul Makkah. Hal ini membantu mempercepat peredaran uang di seluruh wilayah Arab dan pertumbuhan volume ekonomi. Selanjutnya, kita bahas pembahasan yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Masalah utama dalam kebijakan fiskal yang dihadapi Rasulullah adalah biaya perang yang terjadi setiap 2 bulan sekali mencakup perlengkapan, transportasi, dan lain-lain. Selain itu, negara harus menanggung biaya hidup minimum untuk setiap muslim serta membayar gaji hakim, pegawai, kasir, petugas bait ma'al, dan lainnya. Meskipun pengeluaran besar, tidak ada defisit. Nabi hanya meminjam uang sekali untuk membayar penduduk Mekah yang baru masuk Islam dan pinjaman ini dilunasi dalam waktu setahun. Rasulullah mendorong kaum muhajirin dan ansar untuk melakukan akad mudharabah, mitra bisnis, muzaraah, kerjasama pertanian, dan musakat, kerjasama kebun. Akibatnya, perdagangan dan pertanian di Madinah berkembang pesat dan meningkatkan penawaran dan permintaan agregat. Rasulullah membagi tanah hasil penaklukan Bani Nadir kepada kaum muhajirin dan 2 orang ansar. Meskipun kebijakan bersifat ekspansif seperti meningkatkan aktivitas produktif dan memperluas lapangan kerja, hal ini tidak berdampak negatif pada nilai uang, bahkan meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, berikutnya kita bahas tentang kebijakan ekonomi masa Khulafaur Rasyidin dan relevansinya saat ini. Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan ekonominya. Zakat sebagai sumber pendapatan negara. Abu Bakar tidak membedakan dalam hal distribusi harta. Hasil tambang dijadikan sumber pendapatan negara. Bagi non-muslim mereka diminta membayar pajak, jizyah. Relevansinya, jika dulu zakat adalah instrumen penting dalam ekonomi, sekarang pajak berfungsi serupa. Konsep keadilan Abu Bakar masih relevan,
pemerintah modern juga berusaha memastikan kekayaan tidak hanya terkumpul di kalangan tertentu. Umar bin Khattab, kebijakan beliau di antaranya memperkuat Baitul Mal sebagai pengelola keuangan negara, mengklasifikasikan penggunaan pendapatan negara untuk zakat, diberikan kepada 8 golongan, pendapatan haraj, digunakan untuk dana pensiun, militer, dan pembangunan. Khalifah tidak boleh menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi. Umar tidak membagikan tanah taklukan kepada kaum muslim, tetapi membiarkan pemilik aslinya dengan syarat membayar pajak. Relevansinya, Umar mencontohkan pentingnya menjaga nilai mata uang yang masih relevan dengan sistem ekonomi modern. Dan ketika terjadi krisis, Umar meminta bantuan sesama muslim bukan negara asing. Hal ini relevan untuk diterapkan pada negara. Utsman bin Affan, kebijakan ekonominya. Pertama, pengeluaran negara dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perawatan sosial dan tunjangan, pengeluaran pemerintah, dan terakhir investasi. Kedua, Utsman memberikan kelonggaran dalam pengelolaan zakat. 3. Dalam distribusi Utsman menerapkan prinsip keutamaan, di mana bantuan yang diberikan tidak merata, tergantung dengan kondisi masyarakat. Relevansinya, pengelolaan zakat pada saat Utsman mirip dengan kondisi modern, di mana negara memungut pajak untuk mendanai perlindungan dan pembangunan infrastruktur. Ali bin Abi Thalib, kebijakan beliau di antaranya. Ali menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran. Beliau menerapkan pemerataan pembagian harta negara. Setiap orang menerima jumlah yang sama tanpa memandang status sosial. Ali bin Abi Thalib memulai pencetakan koin atas nama negara Islam. Tetapi karena pemerintahannya singkat, mata uang ini tidak sempat tersebar luas. Relevansia, kepemimpinan Ali menunjukkan teladan yang langka di zaman sekarang, yaitu pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Meskipun pemimpin seperti ini masih ada, jumlahnya sangat sedikit. Sikap zuhud Ali, hidup sederhana namun tetap menjaga penampilan, menjadi contoh bagi pemimpin Islam lainnya.